bersahabat, penuh semak makna. Yogyakarta. Lirik lagu gubahan Katon Bagaskara ini mengingatkan betapa bersahaja suasana Jogja. Ada sederet kenangan di sudut-sudut kota, juga nuansa guyup bestari yang terus terjaga. Nikmati bersama suasana Jogja. Lagu hanya sebatas tembang, sebab cerita tentang Yogyakarta tidak cuma bisa ditemukan pada senandung musisi jalanan. Identitas kota penuh riwayat sejak era Mataram Islam ini dapat ditemukan lewat tinggalan kuliner yang lazim dikenal dengan sebutan gudeg. Dan selalu ulang lagi. Matahari mulai memancar di Yogyakarta ketika Mbah Lindu memulai aktivitas di warung gudeg miliknya. Mbah Lindu atau Biem adalah salah satu penjual gudeg yang legendaris di Jogja. Berjualan di kawasan wisata Malioboro, Biem menghabiskan lebih dari setengah abad umurnya untuk berjualan gudeg. Kini, Biem telah berumur 97 tahun. Kula, kula mandi tesih muda dereng em napa tesih zaman Belanda mbiyen. Dereng enten Jepang napa dereng mriki. Dereng enten bis, dereng enten pesawat, dereng enten becak. Niku kajiane tembung di mawon, Pak. Nang Malioboro, teng Sasrijayan. Kini dalam sehari Biem mampu menjual ratusan porsi gudeg. Satu porsi gudegnya dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp15.000 sampai Rp50.000. Biem tak pernah belajar dari siapapun soal resep gudeg. Biem mendapat keahlian mengolah gudeg dengan belajar sendiri alias autodidak. Aroma wangi masakan yang timbul dari arang adalah ciri khas gudeg Biem yang melekat di hati pelanggan. Ia mengaku inilah alasan mengapa dirinya masih mempertahankan cara memasak tradisional menggunakan kayu bakar. Selain menimbulkan aroma wangi pada gudeg, teknik memasak menggunakan kayu bakar dapat membuat nangka muda atau gori matang lebih sempurna. Ini saya pertama makan itu ada cita rasa khas dari pawonnya gitu. Kalau misalkan gudeg lain kan mungkin nggak kerasa gitu. Kalau pas saya makan ini ada, oh ini aroma apa rasa-rasa pawon gitu, natural sekali bahwa ini masakannya masih dengan alami, nggak menggunakan kompor ataupun sekarang masih gas gitu. Kan kalau gudeg itu kan identik dengan manis ya, gitu. Nah, pernah nyoba. Ya saya juga punya saudara di sini. Kalau ke rumah saudara pasti
dikasihnya gudeg gitu. Tapi kok gudegnya itu beda gitu, manisnya itu kadang buat enak gitu loh kadang. Tapi kalau yang ini kok bisa ini sampai mau habis gitu loh. Dari jam 5 pagi hingga 10 pagi, warung yang terletak di Malioboro ini sibuk melayani pembeli. Bukan hanya pelancong, warga Yogyakarta juga turut antri. Dalam waktu 5 jam saja, gudegnya selalu habis, nyaris tak tersisa. Gitu. Terus krecek, terus napa niku? Ayam. Nggih kali dek tari. Dadosnya pinten? 50 nggih. Apa matur suwun. Amin. Gudeg Mbah Lindu diolah di rumahnya di Desa Klebengan Catur Tunggal, Depok, Sleman. Ditemani anak kelimanya Ratiah, setiap hari Mbah Lindu tetap meracik dan memasak gudeg, sementara Ratiah hanya membantu menyiapkan bumbu-bumbu yang akan dimasak. Angge bumbune itu brambang, bawang, timbal, gula uyah ampun apa ambil. Terus goreng ini enom. Gudeg bagi Mbah Lindu bukan hanya sekedar masakan tradisional biasa. Gudeg telah menghidupi Mbah Lindu dan kelima anaknya hingga kini. Dari raut wajah tua Mbah Lindu, tersirat keinginan agar generasi mendatang ikut melestarikan gudeg. Makanan tradisional bukan hanya mampu menjadi penopang perekonomian warga Yogyakarta. Di pasar tradisional seperti ini, penjual bahan baku gudeg turut merasakan imbas dari semakin majunya bisnis gudeg di Jogja. Tuyi misalnya, penjual gori di pasar Demangan ini banyak diburu warung-warung gudeg di Jogja. Tuyi sudah 32 tahun menyuplai kebutuhan gori pedagang gudeg di Yogyakarta. Dalam sehari, Tuyi mengirim sedikitnya 2 kuintal gori ke puluhan pedagang gudeg di pusat kota Yogyakarta, termasuk gudeg Mbah Lindu. 1 kilogram gori berharga Rp10.000. Namun sangat disayangkan, petani gori di Yogyakarta semakin sulit ditemui. Alhasil Tuyi harus mendatangkan gori dari Perembun Kebumen. Gori dari Kebumen ini memiliki kualitas yang lebih baik daripada gori Yogyakarta. Gori Kebumen lebih lembut dan lebih mudah kering ketika dimasak. Siap. Kan kelihatan nih Mas, kulitnya ngeten. Kulitnya ngeten iki menawi ngeten iki sae. Menawi arang-arang mboten sae. Arang-arang mengke sepuh. Itu udah kelihatan dari luarnya udah kelihatan kalau halus, nggak brocel-brocel itu udah kelihatan seperti ini. Kalau brocel seperti ini kan udah bagus Mas. Ini kan sudah kelihatan bagus. Bagus. Kalau brocel dalamnya gimana? Kalau brocel ya gini. Kalau brocel. Kalau nggak brocel kan halus seperti ini. Boten saged didamel.
Gudeg memiliki rasa legit yang timbul dari kombinasi antara gula aren dan santan. Rasa gudeg semakin lengkap, berpadu dengan makanan pendamping seperti sambal goreng, krecek, ayam, tahu dan tempe yang cenderung memiliki rasa asin dan pedas. Kenikmatan gudeg sangat dipengaruhi oleh bahan baku utama yang berkualitas, yaitu gori atau nangka muda, gula aren, santan, bawang dan cabai. Sebagai bumbunya, gudeg menggunakan berbagai rempah-rempah seperti ketumbar, laos dan kemiri. Gudeg terkenal sebagai masakan yang manis. Jejak rasa manis ini dapat diselisik melalui babakan sejarah wilayah-wilayah Jawa saat pendudukan Belanda. Sebelum Indonesia merdeka, VOC banyak mendirikan pabrik gula di Pulau Jawa. Salah satunya pabrik gula Padokan di Yogyakarta. Usai Indonesia merdeka, pabrik gula Padokan diambil alih oleh Hamengkubuwono ke-9 dan berubah nama menjadi Pabrik Gula Madu Kismo. Pabrik gula itu artinya kemudahan masyarakat untuk mencapai atau membeli gula itu, untuk mendapatkan gula itu. Nah dari situ terbangun secara fisiologis, masyarakat Jawa Tengah itu suka manis. Cikal bakal gudeg terekam jelas sejak era perpecahan Kerajaan Mataram menjadi dua daerah, yaitu Surakarta dan Yogyakarta pada tahun 1755. Peristiwa ini lazim disebut dengan Perjanjian Giyanti karena perjanjian ini dilakukan di Desa Giyanti. Setelah Kerajaan Mataram pecah, pembangunan kota Jogja dimulai setahun kemudian. Berbarengan dengan pembangunan kota Yogyakarta saat itulah, masakan gudeg lahir. Para prajurit Mataram yang berjuang membangun kota Yogyakarta pada saat itu memasak masakan dengan bahan yang ada di sekitarnya, yaitu kelapa dan nangka muda atau orang Yogyakarta menyebutnya gori. Itu di hutan itu ternyata banyak pohon kelapa dan pohon nangka. Nah karena setiap hari yang bekerja di situ itu ratusan prajurit Mataram, maka mereka berusaha membuat makanan dari apa yang ada di sekitarnya, termasuk nangka dan santan kelapa. Dibuatlah masakan yang terdiri atas buah nangka muda dan santan kelapa yang tentunya dibumbui dengan bumbu yang paling sederhana yang ada di hutan, yang dibawa oleh mereka ke hutan. Pastilah garam. Nah, jadilah santan, garam dengan kelapa. Santan, garam, dan nangka muda itu di dalam panci-panci yang besar sekali. Karena itu pada waktu memasak supaya tidak terjadi pemanasan setempat, itu harus diaduk terus-menerus. Lah pengaduknya itu karena pancinya sangat besar, pengaduknya juga besar sekali seperti dayung perahu. Nah, karena itu pekerjaan mengaduk itu kalau bahasa Jawa ngudeg. Nah, kalau itu ditulis dalam aksara Jawa itu menjadi hangudeg. Nah, karena hangudeg itu lama-kelamaan masakannya itu disebut masakan gudeg. Dengan demikian, gudeg itu memang asli Yogyakarta. Syahdan, saat Kerajaan Mataram masih ada, gudeg juga menjadi sajian bagi tamu kerajaan. Dokumen tertulis terdapatnya hidangan yang disebut gudeg itu ada dalam Serat Centini. Pada waktu tokoh yang disebutkan dalam Surat Centini itu bertamu ke daerah Klaten, itu di situ disebutkan suguhannya itu adalah hidangan yang disebut gudeg. Nah, jadi pada waktu itu memang gudeg sudah dikenal luas di kalangan masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Gudeg memang bukan lahir dari elit bangsawan. Namun keberadaan Kerajaan Mataram pada saat itu
turut mempengaruhi perkembangan dan cita rasa gudeg Jogja. Gudeg Manggar misalnya. Konon, gudeg ini merupakan racikan dari putri Panembahan Senopati, yaitu Roro Sekar Pembayun. Panembahan Senopati adalah pendiri sekaligus Sultan Mataram Islam pertama. Selain disediakan oleh para juru masak keraton, dalam perhelatan dan jamuan tertentu, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat juga kerap memesan ke beberapa restoran sebagai penyedia menu gudeg Manggar. Balai Raos misalnya. Berdiri sejak tahun 2004, restoran ini menjual menu masakan yang lazim disajikan di keraton maupun tamu-tamu keraton Yogyakarta. Belakangan, gudeg Manggar menjadi menu utama yang disajikan kepada tamu-tamu sultan ketika ada acara di keraton Yogyakarta. Khususnya di era Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ini, setiap pernikahan putri-putrinya itu pasti dimunculkan gudeg Manggar. Untuk dimakan pribadi atau Untuk jamuan tamu-tamu. Bahkan sampai sekarang pun apabila Sri Sultan Hamengkubuwono X menerima tamu baik di Keraton Kilen atau di mana maupun Gusti Kanjeng Ratu Hema tamu, itu gudeg Manggar selalu banyak disajikan karena memang ya rasanya juga mungkin masuk di segala kalangan karena orang kalau mengenal gudeg, wah gudeg ini manis, tapi kalau gudeg Manggar enggak. Nah, itu demikian sehingga ini juga upaya bahwa variasi makanan yang di Jogja itu bukan not only gudeg yang dikenal itu saja. Paling menyolok ada pada bahan dasar yang digunakan, yaitu bunga kelapa atau manggar. Selain itu, rasa gudeg Manggar lebih gurih dan tidak terlalu manis. Ya, dari bahan bumbu-bumbunya sebenarnya ada satu yang berbeda dengan gudeg yang dikenal oleh masyarakat sekarang ini. Kalau gudeg nangka atau gori ya, itu dekat direbus dengan bumbu yang hampir sama, ada gula, ada bawang, brambang dan sebagainya. Nah, tapi di gudeg Manggar ini direbus bersama-sama itu bersama dengan ingkung ayam, sehingga akan muncul gurih. Nah, itu sangat berbeda sekali. Karena kaldunya. Tapi di gudeg biasa nggak ada. Sesungguhnya gudeg telah menjadi bisnis santapan sejak Indonesia belum merdeka. Lambat laun, kuliner tradisional ini telah merebak ke sudut-sudut kota, memberi sentuhan identitas Yogyakarta. Gudeg membuktikan bahwa makanan tradisional mampu menopang perekonomian daerah karena menggunakan bahan-bahan tradisional yang tidak perlu diimpor dari luar negeri. Deretan warung gudeg di daerah Wijilan, Jogja contohnya. Sudah ada puluhan tahun lamanya. Apalagi seiring majunya pariwisata Yogyakarta, warung gudeg di sini tak pernah sepi pengunjung. Sebagai sebuah makanan tradisional, bisnis kuliner gudeg mempunyai sifat yang luas. Harga yang terjangkau dan makanan pendamping yang bervariasi membuat gudeg menjangkau banyak konsumen. Secara ekonomi, gudeg itu juga makanan yang luas. Karena bisa dibeli
Dari harga yang paling murah sampai harga yang paling mahal. Contoh, di dalam gudeg itu ada tahu, ada tempe, ada telur, ada ayam. Kalau nggak punya uang, beli nasi gudeg sama areh sudah bisa masuk. Sudah lengkap untuk dimakan. Kalau punya uang tambah tahu atau tempe. Punya lagi tambah telur. Punya lagi tambah ayam. Sehingga lalu segmen pasar gudeg ini itu menjadi luas sekali. Dari kelas yang paling ekonomi lemah hingga orang kaya semuanya bisa makan gudeg dan bisa beli gudeg. Perkembangan gudeg dipengaruhi juga dengan pendirian Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, disusul kampus-kampus lain. Predikat kota pelajar dan populasi mahasiswa di Yogyakarta membuat pedagang gudeg melihat ini sebagai lahan bisnis kuliner yang menjanjikan. Kalau pulang orang di rumah itu minta dibawakan gudeg itu. Nah, tapi kan nggak bisa, nggak mungkin tahan lama. Karena pada waktu itu transportasi kan tidak seperti sekarang majunya. Nah, lalu apa yang terjadi? Lalu orang-orang, terutama para penjual gudeg, pengusaha gudeg, itu berpikir gudeg yang awet itu yang bagaimana. Nah, dari sisi ilmu pangan, akhirnya harus dikurangi. Karena itu lalu timbullah gudeg kering yang dibawa para mahasiswa yang mudik untuk sementara. Nah, lama-lama pada tahun 70-an, pemerintah mengembangkan pariwisata. Akhirnya para wisatawan itu ada tuntutan membawa gudeg untuk cindramata. Nah, pada saat itu lalu timbullah ide untuk mewadahi gudeg itu di dalam wadah-wadah yang baru dibuka pada saat sampai di tempat cindramata itu dibawa. Gudeg mengalami banyak perkembangan rasa hingga keberadaannya kini dikenal luas. Orang Jogja mengenal sedikitnya ada 3 jenis gudeg dengan cita rasa yang berbeda, namun tetap nikmat di lidah. Yaitu gudeg kering, gudeg basah, dan gudeg manggar. Gudeg memiliki nilai gizi yang tinggi. Selain itu, gudeg juga mampu mencegah kanker kolon. Kandungan gizi yang terdapat pada gudeg ialah kalsium. Fosfor merupakan zat gizi mikro yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang kesehatan, sedangkan kalsium sangat berguna untuk menyusun kekuatan rangka tubuh manusia. Yogyakarta semakin megah. Deretan hotel dan restoran cepat saji berdiri kokoh di tengah pusat kota Yogyakarta untuk menunjang kebutuhan wisatawan. Di balik gempuran zaman yang kian modern, kuliner Yogyakarta masih legit di hati penikmatnya. Kesetiaan Mbah Lindu dalam melestarikan makanan tradisional Yogyakarta adalah cermin bahwa masakan tradisional bukan hanya mampu mengenyangkan, tetapi juga memajukan perekonomian dan memberi sentuhan identitas Yogyakarta.